Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penurunan tekanan uap dalam sistem koligatif larutan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai materi penurunan tekanan uap, mari perhatikan animasi berikut ini. Pernahkah kalian memanaskan air? Lantas, apa yang akan terjadi jika kalian memanaskan air dalam wadah tertutup? Tentunya, air ini akan menguap dan ruang dalam wadah ini akan jenuh dengan uap air. Pada proses yang tetap berlangsung, ternyata pada saat yang sama juga terjadi proses pengembunan, di mana laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Pada keadaan inilah terjadi keadaan kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uap jenuhnya yang dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini. Kemudian, adanya uap dapat menyebabkan suatu tekanan yang dapat menekan tutup wadah ini sehingga tutup wadah dapat bergerak. Makanya kalau misal kalian memanaskan air dalam panci yang tertutup, itu kan biasanya saat air itu mendidih, tutup pancinya kan akan bergerak sendiri. Nah, itu kenapa? Itu karena dalam panci yang tertutup tadi saat pemanasan air itu ada tekanan uap yang menyebabkan tutup pancinya tadi bergerak. Kemudian, apa yang akan terjadi jika pada wadah ini ditambahkan zat terlarut non-volatil? Perlu saya singgung sedikit. Di sini yang dinamakan zat terlarut non-volatil adalah zat terlarut yang sukar menguap. Nah, perhatikan dua animasi ini. Animasi pertama ini adalah wadah tertutup yang hanya berisi air aja. Kemudian untuk wadah yang kedua ini berisi air dan zat terlarut non-volatil. Ini sama-sama dipanaskan. Nah, ternyata keadaannya ini kan kalau kalian perhatikan di pergerakan tutup pancinya ini kan berbeda ya. Kayak yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat. Itu kenapa? Nah, ini penjelasannya. Pada wadah yang berisi air dan zat terlarut non-volatil, partikel-partikel zat terlarut non-volatil ini akan menghalangi gerakan dari molekul pelarut, atau di sini pelarutnya kan air, akan menghalangi partikel air untuk menguap. Akibatnya, tekanan uap yang di sini ini lebih kecil daripada tekanan uap yang ada di animasi pertama ini yang dapat dituliskan seperti ini. Tekanan uap di sini P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Di sini pelarutnya kebetulan air. Ini lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan yang digambarkan di animasi kedua ini. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, perhitungan penurunan tekanan uap ini mengacu pada hukum Raoult yang menyatakan bahwa besarnya tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali fraksi mol zat pelarut dalam larutan. Secara matematis dapat disimbolkan seperti ini: P sama dengan XP dikali P0, di mana XP ini merupakan fraksi mol pelarut dan P0 ini merupakan tekanan uap pelarut murni. Nah, kemudian karena XP ini sama dengan 1 dikurangi XT, maka rumus ini dapat dijabarkan lagi menjadi seperti ini. Kemudian ini dikalikan menjadi gini: P sama dengan P0 min P0 kali XT, lalu ini pindah ruas. Kemudian karena P0 min P itu sama dengan delta P, maka dari rumus pertama ini dapat didapatkan juga rumus yang kedua ini adalah delta P sama dengan P0 dikali XT. Lalu di sini ada contoh soal. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,50 mol sukrosa dalam 12 mol air? Nah, di sini yang diketahui adalah 25 torr ini
merupakan nilai dari P0. Jadi P0 nya adalah 25 torr. Kemudian ada lagi yang diketahui ini 0,50 mol sukrosa. Sukrosa di sini berarti zat terlarutnya, dan 12 mol air. Air adalah pelarutnya. Sehingga dapat dicari fraksi mol pelarutnya terlebih dahulu, yaitu mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Di sini mol pelarutnya air 12 dan mol terlarutnya ini sukrosa 0,5, sehingga didapatkan hasil fraksi mol pelarut sama dengan 0,96. Kemudian karena di sini yang ditanyakan adalah berapakah tekanan uap larutan, maka pakai rumus yang ini, P sama dengan XP dikali P0. Nah, XP nya sudah diketahui sama dengan 0,96, lalu ini adalah P0 nya 25 torr, sehingga didapatkan tekanan uap jenuh larutan ini sama dengan 24 torr. Sekian video penjelasan singkat mengenai penurunan tekanan uap. Semoga bisa bermanfaat, dan see you.